Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauziah dari kelas TI FPK 18. Di sini saya akan meresum dari seminar literasi, privasi, dan keamanan digital. Yang pertama ada kejahatan siber yang terbagi menjadi 4, yaitu ada pemalsuan data, spionase siber, sabotase dan pemerasan siber, dan yang terakhir pelanggaran privasi. Pemalsuan data merupakan kejahatan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting. Kejahatan ini biasanya dilakukan kepada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku. Kedua, ada spionase siber, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kejahatan mata-mata terhadap pihak lain. Kejahatan ini biasanya ditujukan kepada pesaingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu sistem. Yang ketiga, ada sabotase dan pemerasan siber. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, dan penghancuran terhadap suatu data. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan logic bomb, virus komputer, ataupun suatu program tertentu. Dan yang terakhir ada pelanggaran privasi. Kejahatan ini merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat, atau penyakit yang dirahasiakan, dan sebagainya. Selanjutnya ada definisi keamanan sistem, yaitu perlindungan yang diberikan secara otomatis kepada sistem komputer untuk mencapai tujuan yang dapat diterapkan dalam menjaga integrasi, ketersediaan, dan sumber daya sistem komputer. Mengapa keamanan sistem dibutuhkan? Karena pertama, information based society yang menyebabkan informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan dalam mengakses dan menyediakan informasi secara cepat dan akurat menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Selanjutnya karena infrastruktur jaringan komputer seperti LAN dan internet. Selanjutnya karena aplikasi bisnis, TI, dan jaringan komputer meningkat. Selanjutnya karena sentralisasi server. Selanjutnya karena transisi dari single vendor ke multi vendor. Selanjutnya karena meningkatnya kemampuan pemakai. Selanjutnya karena makin kompleksnya sistem yang digunakan. Dan selanjutnya karena hubungan dengan internet. Adapun tujuan keamanan sistem yaitu jaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses data karena kerahasiaan datanya, privasinya. Contoh, tidak membagikan foto KTP atau KK yang berisi data-data pribadi kepada publik. Yang kedua, informasi tidak boleh diubah tanpa izin pemilik data, seperti mengintegritas datanya, integritas sistemnya. Contoh, email di-intercept di tengah jalan, diubah isinya, kemudian diteruskan ke alamat yang dituju. Dalam bentuk serangan, adanya virus, trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa seizin pemilik, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Dan yang ketiga berhubungan dengan ketersediaan informasi yang dibutuhkan, seperti memastikan layanan sistem dapat bekerja dengan cepat. Contoh, di mana sistem dikirimi permintaan yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan sehingga tidak dapat melayani permintaan lain, atau bahkan sampai down. Adapun klasifikasi keamanan sistem. Yang pertama, keamanan fisik. Kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang. Dan yang ketiga, ada keamanan dalam operasi. Selanjutnya ada metode autentikasi. Yang pertama ada barcode, yang kedua magnetic stripe card, yang ketiga mark card, yang keempat SIM card, yang kelima biometrik, dan yang terakhir ada password. Yang dimaksud dengan barcode yaitu berbentuk pola 2 dimensi, menggunakan titik, kotak, atau simbol lain yang dapat dibaca oleh pemindai optik, khusus kamera, barcode reader,
yang menerjemahkan jenis barcode. Dan yang dimaksud dengan magnetic stripe card yaitu kartu plastik dengan stripe magnetik yang berisi informasi pribadi. Dan yang dimaksud dengan smart card yaitu kartu pintar yang menghubungkan sirkuit terintegrasi secara opsional dengan mikroprosesor di atas kartu yang memungkinkan data pada kartu dapat diakses dan diubah. Dan yang dimaksud dengan SIM card adalah berupa informasi pribadi dan kontak untuk pengguna dan memungkinkan pengguna untuk mengautentikasi ke jaringan seluler penyedia. Dan yang dimaksud dengan biometrik yaitu mengacu pada apapun yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik seseorang berdasarkan part biologis atau fisiologis. Dan yang terakhir ada password. Password yaitu begitu Anda telah masuk jagat internet, peranan password ini menjadi tempat yang amat penting, apalagi bila Anda pengguna aktif PayPal dan internet banking. Dan untuk menjaga keamanan password itu, gantilah password dengan sering-sering, jangan berbagi kepada teman. Semakin panjang passwordnya, semakin bagus. Jangan dibiarkan keleleran, apalagi ditaruh di atas meja, dan jadikan dia tetap sebagai misteri. Mungkin sekian resume dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.